Ya, kembali lagi di Dialog Special Report Merayakan Imlek 2568, masih bersama dua narasumber saya di studio. Kita ke Mbak Vivi dulu. Kalau tadi sudah ada tradisi makanan seperti itu, dan angpau ini juga tidak bisa dilewatkan atau tidak bisa dipisahkan nih dari Imlek. Nah, kalau katanya ada tradisi atau ada tata cara tersendiri ternyata terhadap angpau. Saya pikir yang dewasa hanya memberikan ke yang muda atau seperti itu, atau ada hal lain? Kalau di keluarga saya tidak tahu di keluarga lain ya. Karena sebenarnya bisa berbeda-beda juga ya tradisi. Khawatirnya bisa berbeda-beda karena setiap suku kan, banyak suku juga bisa berbeda-beda. Dan kita juga sangat dipengaruhi dengan di mana kita tinggal. Bahkan dari sisi makanan juga, tadi sudah dijelaskan. Misalnya di Belitung, karena kita laut, kita Imlek nggak pernah makan bandeng, karena kita lebih menghargai ikan laut gitu daripada ikan air tawar. Ini hanya contoh, karena perbedaan. Oh, bandeng itu ikan air tawar. Air tawar, ya. Saya belum tahu. Baik. Jadi kembali lagi ke ampau. Kalau di keluarga saya, kalau belum menikah itu tidak boleh kasih ampau. Tidak boleh kasih ampau. Hanya boleh menerima. Wah, enak dong. Jadi belum nikah malah bisa menerima usia ya? berapapun tetap menerima Itu ampau. membuat orang makin tidak mau menikah itu. Patokannya saat seseorang sudah menikah atau Sudah menikah berapapun usia dia harus memberi ampau kepada, kalau kakek neneknya masih hidup, kepada kakek neneknya, kepada orang tuanya, dan kepada anak-anak kecil dan saudara-saudarinya yang belum menikah. Oke, seperti itu. Dan sementara yang menikah juga masih bisa untuk menerima meskipun Hanya menerima saja, tidak boleh memberikan. Iya. Oh, oke, baik. Itu tradisinya seperti itu di keluarga Mbak Vivi merayakan. Pak Jaya juga pasti punya tradisi-tradisi baik dari kuliner mungkin, angpau. Tidak, kita ngomong angpau ya. Oke, baik. Kalau ngomong angpau bagaimana, Pak? Kalau di angpau, ayah saya itu, yaitu saya belajar warga Indonesia titik itu dari ayah saya. Baik. Beliau nggak pernah bilang bahwa dia itu keturunan apa nggak pernah. Karena juga nggak jelas sebetulnya. Ya, nenek moyangnya di mana juga nggak jelas ya. Tapi oke. Ayah saya justru setiap Imlek itu menganjurkan supaya kami belajar dari Idul Fitri. Seperti itu. Apa makna yang diserap dari Idul Fitri itu kan sebetulnya ada juga budaya angpau kan di Idul Fitri. Salam tempel lah, sama saja ya. Nah, pada waktu Imlek kita itu nggak ada, walaupun saya mengharap, tapi kita nggak dikasih angpau. Ya, karena apa? Kita malah dianjurkan untuk memberi angpau kepada fakir miskin. Ini tapi loh, beda loh ya, jangan nanti dipikir semua harus begitu, no. Ya, saya sangat menghormati. Kalau di keluarga kita juga Pak, jadi orang-orang yang agama lain, bukan walaupun ataupun suku lain gitu, jadi kita selalu open house. Jadi orang-orang itu datang, papa mama saya tuh akan kasih ampau ke semuanya. Bahkan pada waktu Idul Fitri, kalau kita kan waktu malam takbiran itu orang suka nganterin rantangan makanan, pasti kita akan taruh ampau lagi di makanannya. Intinya ini merayakan hari raya, sukacita saat kita memiliki sesuatu yang lebih, kita akan berbagi. Jadi anak-anak kecil gitu ke rumah nih, mau suku apapun, mau agama apapun, pasti pulang-pulang dapat ampau juga. Itu lagi tidak ada bedanya ya Pak Jaya. Yang ada bedanya, memang itu tapi tidak bedanya berlaku kalau untuk beliau orang kan keturunan open house. saja. Kalau kita nggak open house, tapi kita yang turun ke mereka. Ya seperti kemarin kita karena ini kebetulan hari ini kita Anda undang, kita kan nggak bisa. Karena kita sebelumnya kita pergi ke tempat kaum miskin. Kita datang ke sana, ya. Bahkan kita nggak bilang kepada mereka bahwa ini Imlek atau enggak, tapi kita cuma membagi kebahagiaan kepada mereka. Kalau ini karena belajarnya dari Master Cheng Yen, lain lagi, itu di Taiwan, ya. Begini, saya kagum sekali melihat pada satu hari, dia kan terkenal sebagai seorang yang dermawan, menolong kaum tertindas, kaum miskin. Saya lihat fotonya beliau gede besar sekali pada waktu satu bencana alam di, kalau nggak salah di daratan China itu. Beliau bersujud di depan orang yang beliau mau tolong. Wah,
Ini kan logika saya nggak masuk. Seharusnya sebaliknya kenapa? seperti Kan itu ya? seharusnya yang menerima itu bersujud Iya. kepada beliau. Saya tanya. Nah, kemudian dijelaskan oleh anggota dari Buddha Suci itu. Saya bukan Buddha Suci ya, jadi saya bukan reklam promosi Buddha Suci. Saya Nasrani ya. Nah, kemudian kenapa hanya gini? Begini Pak saya. Master Cheng Yen itu berterima kasih kepada mereka yang ditolong. Karena mereka yang ditolong ini memberi kesempatan untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik. Ya. Ampun, Bro. Betul. Ampun betul itu. Nah, sejak itu dan kami juga. Jadi kita waktu datang ke mereka yang kita beri, kami itu berterima kasih kepada mereka. Bukannya mereka yang kamu harus benar, enggak, kami karena mereka memberi kesempatan bagi kita untuk berbuat. Nah, indah kan? Ya. Indonesia ini kan indah kan? Betul. Dunia siapa bilang Indonesia nggak indah? Ya, baik. Dan Pak Jaya, hari-hari ada mungkin ini- yang menarik juga kalau misalnya kita melihat kelenteng-kelenteng di kawasan Jakarta, seperti mungkin salah satunya Petak 9 atau yang ada di Tangerang, kadang memberikan angpau, ya koreksi jika saya salah menyatakannya, dimanfaatkan juga bagi fakir miskin, itu momentum mereka setiap tahun untuk stay di situ, standby untuk menunggu memang pemberian, itu sebenarnya ada pemaknaan yang salah juga tidak dengan Saya memberikan kira itu? ya, wong saya aja kepengen terima angpau kan ya. Saya rasa membagi kebahagiaan nggak ada salahnya Nggak ada. ya. Saya yakin mereka yang itu sama seperti waktu Idul Fitri kan atau miskin kan juga datang Iya, untuk iya. anu, Memang ada menerima. momennya. Itu adalah hak mereka. Baik. Dan ini kan terjadi lagi kan interaksi antara mereka yang memberi dengan yang diberi. Mungkin harus dilihat yang kayak filosofi tadi Pak, Iya. dikasih kesempatan Untuk untuk berbuat baik. berbagi kebahagiaan dan berbuat baik. Dan Ya karena ya saya kan lama, saya sampai membuat buku bukan bukan pedoman menuju bahagia, no. Buku saya pedoman menuju tidak bahagia. Kenapa begitu? Karena kalau mau bahagia itu susah. Bahagianya beliau dengan saya beda. Ya. Bahagia dengan beda. Tapi ketidakbahagiaan sama. Penderitaan kan itu yang semua. Nah, begini, ketidakbahagiaan saya itu lama mencari kebahagiaan untuk diri saya sendiri. Nggak pernah bahagia. tapi di dalam Nggak pernah bahagia. Sulit mencari kebahagiaan. Ya, ya karena apa? Setiap saya dapat ini, kepingin lagi lagi untuk diri saya sendiri. Tetapi waktu saya belajar tadi itu memberi kebahagiaan ke orang lain, Ya. itulah kebahagiaan Yang sejati. sebenarnya ya Pak ya. Ya. Bagaimana Mbak Vivi? Ya, saya juga setuju sih karena di dalam kitab suci, di dalam Alkitab itu dikatakan berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Jadi ketika kita bisa memberi, sebetulnya kita itu lebih berbahagia karena kita dikasih kelebihan Ya. sama yang di atas gitu. Dan ketika kita ketemu orang yang kekurangan, sebetulnya kita juga dikasih anugerah untuk menyalurkan apa yang kita punya. Dan sebenarnya di bangsa kita Indonesia ini kan terkenal dengan gotong royong. Ya. Jadi setiap kali kita merayakan apapun, budaya gotong royong itu akan terlihat dengan jelas. Kemudian kita juga punya Pancasila, Ya. di mana kita percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Semua seluruh orang Indonesia itu semua percaya dan menyembah pada Allah. Dan akhirnya kalau kita mencari persamaannya, bukan perbedaannya, kita akan ketemu di satu titik bahwa kita sama-sama orang yang percaya kepada Tuhan dan kita sama-sama merayakan dan membagi kebahagiaan. Dan kalau ini kita pelihara dengan baik, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang luar biasa dan besar, dan seluruh dunia akan melihat kita terdiri dari suku bangsa yang berbeda, kita terdiri dari macam-macam keragaman, kita ada keturunan macam-macam, tapi kita menjalin indah seperti kotak-kotak, terjalin dengan indah dan cantik dan harmonis, enak dilihat, dan ketika kita bersatu, kita menjadi kuat, Ya. dan bangsa Indonesia akan luar biasa sekali. Dan bahagianya itu bisa jadi tercapai seperti itu ya Pak Jaya ya. ya. Dan Kalau terus terang selama- aja saya bangga sekali jadi orang Indonesia dan Oh, iya. bahagia sekali bahwa kita ini adalah orang Indonesia. Titik. Ya, titik. Jangan disebutkan lagi sukunya mana atau dari mananya Iya, seperti itu ya. titik. Oke, baik. Nah, kalau tradisi lain ada juga saya baru saja melihat seperti apa proses produksi kue keranjang dan Yes. ternyata kue keranjang pun ada banyak maknanya Banyak seperti maknanya. itu. Belakangan ini ada kue keranjang bahannya dari itu loh, Belas. bukan apa itu loh,
Alah, aduh saya ini kalau Tepung beras atau bisanya seperti apa? makan, bukan, Bisanya anu, apa, Sagu apa bukan juga. Saya taunya dari beras iya. sih. Aduh, apa, pokoknya kreatif lah. Nanti kita akan Iya, mengingatnya kali ya Pak Jaya. Iya. Tapi untuk kue keranjang sendiri kan ini ternyata tidak hanya dikeluarkan juga di Imlek seperti itu, saat Lebaran juga ada dodol juga atau seperti Iya. kue keranjang juga penggantinya. Itu memang menandakan memang kebersamaan, meskipun berbeda tapi tetap bersama seperti itu ya Pak Jaya. Dari memaknai makanan sendiri, ada hal yang bisa Pak Jaya sampaikan. Dari makanan juga bisa mempersatukan kita. Ya, contohnya tadi, waktu beliau, saya kan baru tahu kalau itu ada tradisi 3, 5, 9 Iya. tadi. Tapi yang saya suka itu apa? Yaitu sayur nggak boleh. Karena saya nggak suka sayur, saya sukanya daging. Iya. Nah, tapi itu kan saya tidak berhak memaksakan selera saya ke orang lain. Nah, teman-teman kita yang vegetarian bisa ngamuk dong kalau Iya. saya paksa mereka makan makan anu, ya daging toh. seperti Nah, itu. ya, jadi di sini Mbak sebetulnya Beda budaya. ya tradisi, sekali ya. lagi sebetulnya ya begini, saling pengertian, Betul. saling penghormatan dan saling penghargaan Ya. jauh lebih indah ketimbang saling curiga, Yes. saling fitnah, dan Betul. belakangan ini berkembang saling lapor. Wah itu, ya anunya di sini, anunya di sini itu ya sekali lagi saling mengerti, saling menghargai dan ya. saling Ya, menghormati. saling menghormati. Itu kunci sukma dari Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baik, Itu. baik. Nah, tadi sudah live dengan teman rekan yang ada di Cirebon. Sekarang kita akan lanjut untuk menyapa teman kita yang ada di Padang, Sumatera Barat. Wow. Kita langsung akan bergabung dengan kontributor Padang. Berita 1 TV, Aidil Ikhlas. Selamat pagi, Aidil. Bagaimana perayaan Imlek di Padang untuk hari ini? Pagi Cakri. Ya, perayaan Imlek di Padang hari ini berjalan lancar. Sejak tadi malam hingga saat ini warga Tionghoa Kota Padang maupun dari berbagai daerah di Sumatera Barat datang ke Kelenteng Sehin Kiong di kawasan Pondok atau yang juga dikenal sebagai pecinannya Kota Padang. Selain sembahyang di dalam kelenteng, warga Tionghoa di Kota Padang ini juga memberikan angpau kepada para warga yang sudah menunggu sejak pagi. Cakri. Iya, ada perayaan khusus di sekitar kawasan Kelenteng di Padang seperti itu, Aidil? Ya, berbeda dengan tahun sebelumnya, perayaan Imlek di Padang tahun ini agak sepi. Banyak perayaan-perayaan yang biasa digelar warga tidak dilakukan hari ini. Seperti biasanya juga digelar pasar murah oleh kelompok-kelompok kongsi atau perkumpulan sosial yang ada di Padang. Namun tahun ini kegiatan tersebut tidak dilakukan. Menurut tokoh masyarakat Tionghoa Padang yang sebelumnya sempat saya wawancara, kondisi ini akibat kekhawatiran warga dengan aksi intoleran yang saat ini akan terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di media-media sosial. Cakri. Ya, baik. Terima kasih Aidil. Semoga meskipun tidak ada kemeriahan yang khusus seperti itu untuk perayaan Imlek kali ini, namun warga Tionghoa yang ada di Padang, Sumatera Barat tetap bersukacita untuk merayakan Imlek 2568 kali ini. Terima kasih Aidil, kontributor Berita 1 TV, langsung melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Dan narasumber saya di studio, Mbak Vivi dan Pak Jaya, kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.